Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya berkhusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu terakhir bulan Juni, tentunya masih di tahun 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri ya, kali ini saya akan mengambil sebuah tema terpaksa saya membongkar ya. Terpaksa saya bongkar, peristiwa ini bakal terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, bagaimanakah nantinya? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, seperti biasa ya, saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next, sobat ya, setelah sudah basis, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke sobat ya, next ya. Nah, kita lihat dulu untuk asmara Aries memasuki minggu terakhir bulan Juni ya. Aries asmara, kartu utama muncul petunjuk Ace of Pentacles ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya. Ingat ya, ini asmara kalian lebih-lebih akan memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini kalau saya rasakan sih ya, bisa dikatakan awalnya ataupun mungkin dulunya ya. Ini kayaknya sih sahabat Aries selalu diliputi roda keberuntungan. Karena apa? Karena yang saya rasakan ini pun tidak lepas dari mungkin bantuan dari semesta. Jadi apa yang sedang kalian harapkan, apa yang sedang kalian inginkan ini terkadang itu mudah tercapai sobat, gitu. Mudah terwujud dan akhirnya bisa kalian rasakan. Mungkin secara kebahagiaan, saling harmoni, saling menyayangi, saling mencinta, saling pengertian. Itu yang awalnya terjadi sama kehidupan asmara kalian. Atau bisa saja di sini saya kok mendapatkan sebuah sinyal. Ingat ya, sekali lagi, bisa saja saya kok mendapatkan sebuah sinyal bahwasanya asmara Aries ini mungkin ada beberapa ya yang mungkin masih mengalami sebuah kesulitan, hambatan lah,
sering terhantam problem lah, sering terhantam sebuah konflik-konflik entah berat entah ringan. Nah, yang saya maksud di sini ketika kalian yang terkena adanya problem ini kayaknya kalian apa ya, adanya sebuah harapan, adanya sebuah keinginan mungkin secara pemikiran bisa agar bisa menemukan kestabilan seperti yang kalian inginkan. Nah, bisa aja seperti itu. Oke ya, next ya, apapun yang terjadi, apakah keberuntungan Aries ini bisa tetap berjalan sampai minggu terakhir bulan Juni atau ketika kalian yang terhantam masalah ini akan bisa ada perbaikan selama memasuki minggu terakhir bulan Juni. Kira-kira kan seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk yang pertama. Oke ya, sekarang kita cari informasi. Kita lihat kartu confirm. Muncul petunjuk Two of Cup ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya. Saya tadi bilang apakah keberuntungan sahabat Aries ini akan berkelanjutan ya sampai penutupan bulan Juni ataupun memasuki minggu terakhir bulan Juni. Ini kayaknya jawabannya iya. Ingat ya, saya juga ikut senang ini. Jawabannya iya. Artinya kalian yang mungkin masih baik-baik saja, masih aman ini kayaknya kalian ini akan ada keberlanjutan, akan berlanjut sobat. Meskipun memasuki minggu terakhir bulan Juni ini kayaknya masih tetap terjaga lah, masih tetap aman secara kestabilan ya. Nah, untuk yang kedua, apakah nanti kalian yang sudah terhantam konflik, sudah terhantam problem, apakah ada keberuntungan nanti di memasuki minggu terakhir bulan Juni? Ini kayaknya sih apa ya? Belum adanya keberuntungan ini sobat ya. Ingat ya, kalau yang tadinya lancar ini semakin lancar. Ada berkelanjutan di situ, ada keberuntungan di situ. Tapi yang ketika sudah terhantam masalah ya, entah sudah kalian rasakan atau masalah ini masalah yang dulu atau kemarin kayaknya sih belum bisa terselesaikan sobat. Artinya apa? Ya bisa saja roda keberuntungan buat kalian yang bermasalah ini kayaknya belum bisa menemukan. Kenapa seperti itu? Ya karena saya merasakan ya, saya menangkap energi di sini, ya mungkin ya yang saat ini ataupun yang dalam keadaan adanya sebuah perseteruan, adanya sebuah problem ataupun konflik, mungkin awalnya kalian kurang selektif sobat. Ingat ya, mungkin kalian kalian kurang selektif gitu loh. Ke pasangan kalian ini kurang selektif. Kenapa seperti itu? Nah, kayaknya sih ada pemanfaatan. Mungkin kalian dimanfaatkan saja ataupun mungkin rasa senangnya, rasa sukanya ini sekedar mungkin nafsu ataupun apa ya lah di sini ataupun cuma hartanya saja. Akhirnya kan apa? Nah, terjadilah sebuah konflik. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang berkonflik ini kayaknya belum selesai. Bahkan mungkin akan ada masalah-masalah baru di sini. Nah, kenapa seperti itu? Ya lagi-lagi balik, gitu loh. Ya mungkin awalnya ataupun mulanya kalian adanya pasangan ini kalian mungkin kurang bisa menyeleksi ataupun kurang selektif lah sama orang tersebut dalam tanda kutip ya sama pasangan kalian sendiri. Nah, gitu loh. Akhirnya apa? Ya kalau suka ataupun cinta ataupun sayang ini berdasarkan pamrih ataupun berdasarkan ada maunya, ada pemanfaatannya kan tidak bisa langgeng sobat. Nah, inilah yang terjadi buat kalian, lebih-lebih yang bermasalah. Semoga bisa dipahami ya. Oke, next ya. Terlepas dari apapun itu nanti kita deteksikan. Next lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Aries, kartu utama muncul petunjuk 5 koin. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, di pekerjaan ataupun karir, ini kayaknya sih sebetulnya rezeki kalian ini kuat. Maksudnya rezeki itu ya keberuntungan lah, ataupun hoki lah, ataupun keberkahan di seputar pekerjaan ataupun karir ini sebetulnya kuat. Hebat. Gitu loh. Lancar sebetulnya, mudah mencapai target, mudah mewujudkan harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan ini kayaknya mudah kalian dapatkan. Tapi nyatanya kenapa banyak yang kesulitan? Ini kan yang menjadi tanda tanya besar. Ya karena jelas, ini kan ada simbol 5 koin tapi berada di ruang kaca. Artinya kan keberkahan kalian gitu loh. Pencapaian kalian secara pekerjaan ataupun karir ini terhambat. Ya kenapa terhambat? Ya karena memang ada yang menghambat, ada yang menghalangi, ada yang menutup. Nah, makanya jangan heran, jangan kaget ketika sahabat Aries kok sulit ya mendapatkan pekerjaan sesuai ekspektasi misalkan. Apalagi sulit mencapai target. Ya karena memang apa? Ada yang menghalangi sobat.
Itu loh. Biar kalian tidak ada keberhasilan, biar kalian menemukan kesulitan. Dan perlu diingat, ini yang paling penting, yang membuat penurunan, yang membuat kalian susah mencapai target, apalagi sampai berhasil, ini ingat, bukan kesalahan kalian. Tapi apa? Ya memang ada sebuah energi negatif yang dikirim, yang dipaksa masuk dari orang toksik. Itulah yang menyebabkan ada sebuah hambatan-hambatan tentang keberhasilan kalian sendiri. Nah, cuman dipesankan di kartu 5 koin, ketika kalian mungkin merasakan, bagi yang merasakan ada penurunan loh ya, ada konflik, susah bangkit, susah berkembang lah, susah mencapai target dan lain-lain. Ini disarankan ketika kalian sudah merasakan demikian, kalau mengambil keputusan ataupun mencari solusi, mencari jalan keluar, jangan sampai salah langkah sobat, jangan sampai salah jalan, ataupun jangan sampai salah mengambil keputusan. Apa artinya itu semua? Nah, gini loh, ketika kalian merasakannya adanya keterpurukan lah, ya, garis besarnya kan seperti itu. Nah, yang saya maksud, jangan salah langkah, jangan salah ambil tindakan ataupun keputusan. Nah, ya kita sendiri yang harus bisa menyikapi sobat. Masalah yang terjadi itu coba sikapi dengan pemikiran jernih, rasakan dengan energi batin ataupun hati, nanti kalian dapat jawaban di situ. Nah, ketika memang apa ya, yang membuat sendatan, yang membuat keterpurukan itu, ketika itu memang ranahnya logika, ya diikhtiarkan, karena ikhtiar ada dua, bisa diikhtiarkan secara logika, bisa diikhtiarkan secara non logika ataupun penyelesaian secara energi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Saya ulang ya. Ketika kalian uh, mengetahui misalkan sudah dapat petunjuk, ya ranahnya ini logika ini. Ya monggo diikhtiarkan secara logika, cari jalan keluarnya, solusinya ya juga logika juga sobat gitu loh. Nah, tetapi ketika kalian meyakini ini kok ranahnya non logika ya, di luar logika. Nah, selesaikan, ikhtiarkan secara non logika. Bagaimana cara mengikhtiarkan secara logika? Yaitu tadi di netral energi negatif biar aura terbuka, maka di situ akan ada perbaikan, akan ada transformasi perubahan luar biasa. Ibarat keberuntungan, keberkahan yang semula tertutup tertahan ini ketika pintunya sudah terbuka ini akan los. Nah, akan mengena sama kalian semua. Ada pencapaian, ada kesuksesan, ada keterwujudan dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi bisa dibilang kartu awal di sini memberikan sinyal bahwasanya masih banyak yang kesulitan, masih banyak hambatan ketika ingin mencapai target lah. Seperti itu ya. Oke ya, next ya, apakah akan ada perubahan? Sekarang kita cari informasi di kartu confirm. Nah, di sini muncul petunjuk Four of Cup ya. Ada 4 cup ya. Oke sobat ya. Ini saya rasakan energi dari sahabat Aries ya di kartu confirm. Ini kenapa ya saya merasakan banyak dari energi kalian ini yang saya rasakan loh ya. Banyak adanya sebuah penurunan di sini. Gitu loh. Misalkan power fit kalian, ya power kestabilan. Ini misalkan 100%. Nah, ini kok saya merasakan ini banyak yang menurun. Ya bisa 60%, bisa 50%, bahkan bisa 40%. Nah, kenapa itu terjadi? Ya mungkin kalian apa ya, terkuras energi, selalu mikir, selalu ingin mencari jalan keluar, sudah merasa bekerja keras, sudah merasa usaha keras sampai capek, sampai letih, gitu loh, sampai pegal-pegal semua, tapi kok belum bisa mendapatkan hasil. Nah, itulah yang saya maksud bahwa yang saya rasakan energi kalian banyak yang menurun. Nah, kenapa kok sudah bekerja keras tapi kok belum ada hasil? Iya, bisa saja Four of Cup menggambarkan mungkin kalian kurang tepat sasaran, sobat. Yang terjadi itu yang membuat hambatan itu eh, faktornya itu non logika, tapi kalian ikhtiarkan secara logika kan gak nyambung di situ. Akhirnya yang didapat apa? Ya rasa capek, rasa letih, tidak pernah ada keberhasilan di situ. Nah, ini sudah jelas loh. Ini energi kalian nih banyak yang saya rasakan ini berat. Ada penurunan energi. Nah, kalau dipaksakan ya keberhasilan nggak dapat, sakit yang kita dapat, drop yang kita dapat. Gara-gara apa? Salah untuk menyikapi sebuah langkah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah langkah ya untuk sahabat Aries. Biar ada perubahan kalian. Biar tidak selalu dibikin capek, letih, sudah bekerja keras, susah keras, kok nggak kunjung mendapatkan hasil. Ya, itu tadi mungkin ada kurang tepat sasaran. Salah untuk mengambil sebuah solusi. Yang seharusnya non logika, kalian logikakan. Seperti itu ya. Next, nanti kita deteksikan. Lanjut dulu di faktor keuangan ataupun rezeki. Aries, kartu utama muncul petunjuk The Star ya.
Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, ini kayaknya sih, akan ada sebuah perubahan yang akan kalian dapatkan, gitu. Yang tadinya mungkin anjlok secara keuangan, yang tadinya mungkin seret secara rezeki sudah tidak milih lagi, ini kayaknya akan bisa terrealisasi ya, gitu loh. Akan ada tanda-tanda perbaikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, next ya, terlepas dari apapun itu, apakah memang betul Aries akan mendapatkan sebuah perbaikan atau kedatangan rezeki? Nah, sekarang kita cari tahu, kita cari informasi di kartu konfirm. Di sini muncul petunjuk The Magician. Oke sobat ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries di kartu konfirm, ingat, ini sinyal kalian muncul petunjuk The Magician. Artinya apa? Sudah jelas, ada magic di dalam diri kalian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apakah memang betul-betul Aries akan ada perubahan, akan datang rezeki? Ya bisa saja sobat, gitu loh. Meskipun ada magic bisa saja. Kan sering saya menjelaskan, ketika The Magician ini muncul, otomatis yang pertama ada residual energi, yang kedua ini terbagi dua. Ketika magic ini positif, ketika magic ini baik, otomatis kan energi positif kalian tinggi, maka terjadi perubahan secara dadakan tanpa kalian sadari pun bisa di sini. Tiba-tiba dihantam rezeki, tiba-tiba lancar. Kalau energi, maaf, kalau magic baik dan energi positif kalian tinggi. Tapi sebaliknya, ketika magic ini buruk ataupun hitam, ya, otomatis kan energi negatif kalian tinggi di situ. Aura aura pun juga tertutup. Nah, artinya apa? Artinya yang tadinya mau dapat keberuntungan ataupun yang sudah mendapatkan kelancaran ini bisa saja macet tiba-tiba, bisa seret tiba-tiba seperti itu. Apalagi yang mau dapat keberuntungan belum nyampe sudah mental karena ada dinding penghalang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi The Magician di sini memberikan dua tafsir. Karena apa? Ya tergantung energi kalian. Kalau positifnya tinggi tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan, akan ada keberuntungan. Tapi kalau energi negatif yang tinggi, lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni, ya kalian akan dirugikan secara keuangan sobat. Rezekinya mental, ketika dapat rezeki itu pun kecil, tidak sesuai ekspektasi, sedangkan kebutuhan kalian saya merasakan sangat banyak, sangat besar di sini. Nah, seperti itu ya. Ini waspada, ada magic ya. Ya, saya mengatakan waspada itu ya jangan terlalu panik sobat, jangan terlalu takut-takut amat karena sudah saya jelaskan ada dua, bisa magic itu putih yang masuk dalam kalian, bisa magic itu hitam yang masuk dalam diri kalian. Ya, tinggal kalian sendiri yang merasakan. Nah, seperti itu ya. Next ya, terlepas dari apapun itu, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke sobat, sobat ya, next ya. Tetap kembali seperti tema ya. Saya bongkar ya, peristiwa ini bakal terjadi. Apa yang terjadi? Kan sudah saya informasikan barusan. Di asmara kalian seperti apa, pekerjaan seperti apa, di rezeki ataupun keuangan seperti apa. Kan kira-kira seperti itu ya garis besarnya. Oke, sekarang next ya. Sekarang waktunya saya akan mendeteksi dan akan memberikan sebuah prosentase. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangannya, memasuki minggu terakhir bulan Juni, peristiwa di masalah asmara Aries ini apakah akan ada keberhasilan, apakah akan ada keberuntungan atau sebaliknya semakin anjlok, penuh penuh keterpurukan, penuh ketidakberuntungan. Nah, setelah saya terangkan saya mendapatkan petunjuk ya. Ini persentasenya sih ya bisa dibilang 60% ya. Kalian masih diuntungkan sih 60%. Artinya apa? Ketika kalian tidak ada masalah ini keberuntungan ini akan berkelanjutan sobat. Akan tetap damai, akan tetap rukun. Bisa seperti itu. Karena levelnya 60% ada keberuntungan. Nah, untuk yang terkena masalah pun ya, gitu loh, terkena konflik pun ini juga sama akan bisa selesai. Gitu loh. Karena lagi-lagi balik energi keberuntungan ini sangat tinggi, gitu loh, 60%. Nah, mungkin hanya sisanya sekitar 40%. Nah, ini yang harus diwaspadai. Bisa saja yang tadinya lancar terputus. Akhirnya banyak konflik ataupun konflik baru ataupun problem baru yang akan muncul ketika memasuki minggu terakhir bulan Juni. Atau yang sudah terkena masalah mulai dulu sampai kemarin bahkan memasuki minggu terakhir bulan Juni pun belum bisa terselesaikan. Nah, tinggal kalian sendiri masuk yang 60 atau yang 40.
Ketika masuk yang 40 ya harus waspada, harus introspeksi diri, dicari solusinya. Karena yang 40% jelas energi kalian stuck, saya melihat tadi banyak yang tertutup secara aura, maka timbul suatu masalah-masalah baru. Seperti itu ya. Oke, next lanjut ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan di faktor pekerjaan ataupun karir, memasuki minggu terakhir bulan Juni, peristiwa di pekerjaan ataupun karir alias ini apakah nanti akan ada keberuntungan memasuki minggu terakhir bulan Juni? Tadi kan sudah saya terawangkan. Nah, dan saya mendapatkan petunjuk secara persentase ya. Ini kayaknya sih waspada ya Aries. Ini kayaknya 70% ini. Masih banyak dari Aries yang mungkin kurang ada keberuntungan ya memasuki, lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Artinya masih banyak yang terpuruk, susah bangkit, susah bergerak gitu. Hanya sekitar ya sisanya ya 30% yang mungkin bisa selesai ya, lepas dari masalah, bisa stabil lagi, atau mungkin yang sudah stabil semakin lancar. Ini 30% sobat. Kenapa yang 30%? Ya mungkin yang 30% ini sudah dinetral secara energi, ataupun sudah diikhtiarkan baik secara logika maupun non logika. Nah, gitu. Nah, ketika kalian masuk yang ketika kalian merasakan memang betul mulai dulu ataupun kemarin, atau ketika mau mendapatkan keberuntungan, ketika mau mendapatkan pencapaian target ini selalu gagal. Artinya kan kalian sudah masuk di 70%. Atau nanti kalian merasakan ketika kemarin masih aman terus masuk minggu terakhir anjlok. Nah, itu sudah fix. Oh cepat ya, saya tidak memperhatikan ya, ini mikrofonnya sempat apa ya, sempat kehabisan baterai ya. Oke cepat ya. Nah, ini saya bingung ini. Dari mana ini saya harus mengulang. Oke ya, saya ulangi di faktor pekerjaan aja ya. Semoga tadi yang di faktor asmara ya, mikrofonnya masih lancar. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya ulangi ya. Setelah saya deteksikan ya secara persentase ya. Di sini kelihatannya keberuntungan Aries di faktor pekerjaan ini kayaknya kurang bisa diuntungkan. Artinya apa? Level 70% ini ketidakberuntungan, banyak kesusahan, masih banyak kesulitan. Nah, untuk yang level 30% di sini ya mungkin masih aman, terkendali, yang lancar makin lancar, yang ada masalah akan lepas dari jeratan masalah, artinya akan ada perbaikan. Nah, kenapa kok diuntungkan yang paling sedikit yang 30%? Ya bisa saja yang 30% ini kalian sudah mungkin sudah pernah di netral ataupun sudah pernah diikhtiarkan. Tetapi ketika kalian merasakan, oh ya memang betul ya, mulai dulu bahkan sampai saat ini, apalagi memasuki minggu terakhir bulan Juni, kok saya terpuruk aja, kok selalu gagal aja, mau dapat sukses, mau mencapai target tiba-tiba ada saja gangguan dan gagal, gagal lagi. Nah, itu sudah fit. Kalian masuk yang 70%. Artinya ya bisa saja yang 70% ini salah langkah sobat gitu loh. Salah mengambil sebuah tindakan yang tadinya masalah ini ranahnya di non logika, seharusnya selesaikan secara ikhtiar, secara non logika, di netral energi negatif biar aura terbuka. Nah, tapi salahnya apa? Mungkin kalian ikhtiarnya itu secara logika, menyelesaikannya secara logika, makanya nggak nyambung sobat, nggak akan bisa ketemu keberhasilan suksesan itu. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi ya masih berat lah untuk yang 70%, karena terimbas adanya sebuah energi negatif dan penutupan aura yang cukup kuat di situ. Seperti itu sobat ya. Oke ya, next ya. Setelah saya deteksi cara penerawangannya, apakah peristiwa di faktor rezeki ataupun keuangan sahabat Aries akan ada perbaikan, lebih-lebih memasuki minggu terakhir bulan Juni. Kan tadi sudah saya deteksikan. Nah, setelah saya terangkan, saya mendapatkan petunjuk ya. Kalau saya prosentasekan sih, ya bisa dikatakan di sini masih 60% ya, sahabat Aries, masih ada keberuntungan di situ. Bisa saja kalian akan dapat rezekinya itu bisa terduga, bisa tak terduga, tidak tahu dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Yang jelas kalian akan mendapatkan keuangan. Ini levelnya tinggi loh ya.
secara terang 60% kalian diuntungkan. Nah, hanya sisanya saja 40% yang mungkin belum ada keberuntungan, masih pailit lah, masih syarat rezeki lah, gitu loh. Masih banyak sendatan lah. Ya bagaimana mau lancar, bagaimana tidak pailit. Lawang muncul the magician. Bisa saja yang 40% ini energi hitam ataupun magic hitamnya itu kuat, kental dalam diri kalian sehingga apa berpengaruh sobat. Ya nggak akan menemukan kestabilan, nggak akan menemukan kelancaran. Dan ketika itu pun dibiarkan nanti berdampak di pekerjaan, di asmara dan lain-lain. Nah gitu loh. Awalnya memang di satu titik. Nah, jadi jangan disepelekan ya untuk sahabat Aries ya. Kalau bisa di netral. Nah gitu loh. Nah bagaimana cara untuk menetralkan ketika rananya itu harus dicari ikhtiar non logika. Ya energi negatifnya di netral biar aura kita terbuka sobat. Kan seperti itu. Ya monggo kalau kalian meyakini rananya itu logika ya diikhtiarkan secara logika juga tidak masalah. Yang jelas kalau di sini saya mendeteksikan kuat bahwa non logika lah yang paling kuat di sini. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Kalau kalian bisa doanya mungkin tata caranya ya monggo dijalankan sendiri. Nah, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya biar ada sebuah perubahan sobat. Gitu loh. Biar enggak terlalu kebacut terpuruknya. Nah gitu loh. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke ya, saya rasa kalian sudah bisa memahami. Jadi next ya, tetap semua informasi yang sudah saya sampaikan ingat ya, percaya tidak percaya sobat, tetap ini ujung-ujungnya saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Nah gitu loh. Jadi sikapi tanggapi dengan bijak. Apalagi ini kan bersifat general reading, energinya luas mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk jelas banyak sekali yang masuk. Bisa saja energi yang masuk yang saya tarik ini bisa saja energi kalian mungkin yang sudah bergabung, apalagi mungkin yang saat ini sedang menonton bisa saja energi kalian ketarik. Maka termanifestasilah seperti petunjuk ini dan sudah saya sampaikan. Tujuannya apa? Ya ketika memang ada sebuah keburukan ataupun ketidakbaikan ya biar lekas diperbaiki biar tidak selalu dibikin sumpek biar tidak selalu dibikin habis-habisan kira-kira seperti itu ya. Oke ya next ya. Makanya ketika mungkin kalian penasaran ataupun kok merasakan gitu loh kok cocok ya seperti perjalanan hidup saya ketika mau dapat keberhasilan selalu kandas ketika sudah berhasil tidak sesuai ekspektasi masih terhantam masalah-masalah. Nah ketika kalian merasakan seperti itu ingat jika pun perlu dikonsultasikan ya monggo konsultasi secara pribadi kan seperti itu biar apa satu biar dapat jawaban yang tepat akurat yang kedua ketika kalian sendiri tidak mampu ataupun tidak bisa menyelesaikan masalah saya akan membantu memberikan solusi kan seperti itu. Nah lebih-lebih nanti yang terdeteksi adanya penutupan aura di situ saya akan memberi langkah-langkah bagaimana biar aura kalian bisa terbuka kembali sehingga apa kedepannya kalian itu tertata dan roda keberuntungan itu biar selalu mampir sobat biar tidak selalu dibikin sial biar tidak selalu dibikin anjlok di berbagai faktor apapun itu. Oke bisa dipahami ya. Oke ya next ya tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi meskipun belum merasakan karena ucapan doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik agar kalian lebih waspada langkah ke depannya lekas bergerak lekas bangkit sobat untuk bisa memperbaiki nasib karena jelas nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. Satu tetap pendekatan doa sama sang maha kuasa. Poin kedua ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya sharingkan ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah. Nah poin ketiga apa? Perjuangkan tetap perjuangkan doa kalian ikhtiar kalian jangan pernah menyerah ketika itu sudah kalian jalankan semua sobat kunci terakhir apa ya sudah kunci terakhir kita tinggal pasrah tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Aries kalian tetap semangat apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf mohon maaf jika ada salah yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.